losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Aku mau bacain cerita baru nih, yang berjudul, Please Love Me Honey. Selamat membaca dan mendengarkan, enjoy your time. Let's get the story. 5 hari lagi pernikahanku akan segera tiba. Aku akan bersanding dengan pria yang aku cintai dalam hidupku. Kami saling mencintai satu sama lain. Hingga kami memutuskan untuk berkomitmen dalam sebuah hubungan pernikahan. Dan tentunya setelah pertemuan dua keluarga kami. Tepatnya hari ini aku akan bertemu dengannya. Gejolak rindu yang ada dalam hatiku begitu membara setelah tidak bertemu beberapa bulan. Karena ia disibukkan oleh pekerjaannya di luar kota. Tunanganku pria yang pekerja keras, ia mengelola perusahaan yang telah diwariskan oleh orang tuanya. Aku menghias diriku secantik rupa di depan cermin dengan beberapa alat kecantikan yang kumiliki. Agar ia memberikan pujian yang indah padaku, setelah beberapa bulan tak bertemu. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya sudah tiba untukku menemuinya di pinggiran sungai. Aku pun berjalan keluar setelah berpamitan dengan kedua orang tuaku. Rembulan bersinar dengan terang menyinari kegelapan malam. Aku berjalan dengan perasaan bahagia di bawah sinar rembulan. Tak sabar rasanya hati ini menemui sang pujaan hati. Aku lebih dulu tiba di tempat yang telah kami sepakati untuk bertemu. Aku duduk di bangku yang telah tersedia di pinggiran sungai sembari menikmati sejuknya angin malam. Ayolah, Farhan. Kau harus minum-minum bersama kami. Malam ini kita berpesta untuk Thomas yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Sorak segerombolan pemuda yang datang dari kota untuk berlibur ke desa kecil menikmati suasana yang berbeda. Tidak, aku tidak minum minuman keras, ucap Farhan yang berusaha menolak tawaran teman-temannya. Kau tidak ingin berpesta dengan kami. Kau sangat cupu. Mari kita nikmati malam ini dengan bergembira. Besok kita sudah harus pergi dari desa ini, ucap salah satu temannya yang sudah di bawah pengaruh alkohol. Hei, lihat ke arah sana. Apa kalian melihat ada seorang gadis yang duduk sendirian malam-malam di pinggiran sungai, ucap salah satu teman mereka. Ayo kita goda saja dia, ucap Thomas yang sebentar lagi akan menikah dengan gadis yang ia cintai. Hei, jangan ganggu dia. Kita tidak boleh mengusik ketenangan orang di kampung ini. Ingatlah, kita orang pendatang di sini, cegah Farhan kepada temannya. Kau ini sangat naif. Jika kau tidak mau ikut bergabung dengan kami, kau hanya bisa melihat kami dengan tenang di sini, jawab Thomas yang sudah mabuk berat. Farhan yang tak punya pilihan lain terpaksa harus mengikuti permintaan teman-temannya. Mereka berjalan mendekati bunga yang sedang menikmati angin malam sembari menunggu kekasihnya. Hei, Nona manis. Apa yang sedang kau lakukan sendirian di sini? Tanya Thomas yang mulai meracau saat berbicara. Kau sangat cantik sekali, Nona. Racau salah satu dari mereka yang tergoda dengan kecantikan wajah bunga. Bunga memang terkenal dengan kemolekan wajahnya yang anggun dan rupawan. Rambut hitam panjang, badan yang langsing dan tinggi, kulit putih yang begitu mulus. Sebagian orang memanggilnya bunga desa di kampungnya. Bunga yang tak nyaman dengan pertanyaan yang bertubi-tubi ditujukan padanya. Terlebih lagi kekasih yang dinanti tidak kunjung tiba. Kemudian bunga berniat untuk pergi saja meninggalkan segerombolan pria yang menatapnya dengan penuh nafsu. Tiba-tiba Thomas menarik tangan bunga untuk mencegahnya agar tak pergi meninggalkan mereka begitu saja. Mau kemana kau, Nona manis? Ucap Thomas sesekali meneguk minuman botol beralkohol yang ada di tangannya. Lepaskan. Ketus bunga berusaha memberontak melepaskan tangannya dari Thomas. Namun Thomas makin mengeratkan pegangan tangannya di tangan bunga. Bukan hanya sekedar itu, ia mulai menarik tubuh bunga ke dalam dekapannya. Dan mulai mencium aroma wangi semerbak dari rambut bunga.
Perlakuan yang tak senonoh mulai ia lakukan. Ia menarik tubuh bunga ke semak-semak yang begitu gelap gulita. Kemudian ia membuka paksa gaun hitam yang membaluti tubuh bunga. Lalu ia menodai bunga dengan sangat brutal. Tidak hanya Thomas yang melakukan hal tak senonoh pada bunga. Mereka bergantian menikmati tubuh bunga dengan penuh nafsu birahi yang memuncak. Tapi berbeda dengan Farhan yang melihat kejadian itu. Ia hanya terdiam terpaku saat melihat aksi kejam teman-temannya. Ia hanya diam terpaku tanpa melakukan apapun. Jeritan minta tolong keluar dari mulut bunga. Namun tak ada satupun yang datang menyelamatkannya dari segerombolan pria yang telah menodainya. Setelah puas dengan nafsu yang terpenuhi, mereka pergi meninggalkan bunga begitu saja dalam keadaan yang kacau tanpa busana sama sekali. Farhan yang melihat kejadian tersebut, mencoba untuk membantu bunga. Namun temannya memaksanya untuk segera pergi jika tidak warga setempat akan menuduhnya telah memperkosa bunga. Bunga yang masih terkujur lemas merasa kesakitan di bagian intimnya di dalam kegelapan malam, di atas tanah dengan dikelilingi semak-semak yang tinggi. "Bunga, kamu di mana? Apa kau masih di sini?" teriak seorang pria memanggil nama bunga yang berdiri di pinggiran sungai. Dengan tenaga yang masih tersisa, bunga memanggil nama kekasihnya dengan suara parau, "Aldi. Aku di sini." Aldi yang mendengar suara bunga mengikuti arah suara tersebut. Betapa terkejutnya Aldi saat melihat keadaan bunga dalam kondisi tanpa busana sama sekali. "Apa yang terjadi? Mengapa kau tidak memakai baju sama sekali?" tanya Aldi lalu mengambil baju bunga yang berserakan di semak-semaknya rumput. "Aku diperkosa segerombolan pria yang tak kukenal sama sekali," jawab bunga sembari memakai satu persatu bajunya kembali dengan isak tangisan yang pilu. "Siapa mereka? Apa mereka dari kampung kita?" tanya Aldi yang diselimuti amarah memuncak. "Aku tidak tahu. Wajah mereka sangat asing. Aku tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Ada berapa banyak mereka sehingga kau tidak bisa melawan dan minta pertolongan?" cercah Aldi dengan pertanyaan seperti menghakimi. "Aku tidak ingat. Tapi mereka sangat banyak," jawab bunga merasa kecewa atas perlakuan pujaan hatinya. Bukan sebuah pertolongan dan perhatian yang ia berikan, melainkan berbagai macam pertanyaan yang bertubi-tubi. "Apa? Jadi mereka sangat banyak?" Sontak Aldi membulatkan matanya dan frustasi atas kejadian yang telah menimpa tunangannya. "Maafkan aku Aldi, yang telah gagal menjaga kesucianku," lirih bunga dalam tangisan. "Ini bukan salahmu. Bangkitlah. Ayo kita pulang saja ke rumah," ucap Aldi membantu bunga untuk berdiri berjalan menuju ke rumahnya. Hancur sudah harapan Aldi untuk mempersunting bunga menjadi istrinya. Namun, ia juga tak bisa menyalahkan kejadian ini sepenuhnya pada bunga. Saat tiba di rumah, kedua orang tuanya menatap heran dengan keadaan bunga yang begitu berantakan. Saat ia pamit, bunga memakai pakaian yang begitu rapi. "Ada apa ini, Bunga? Mengapa bajumu sangat kotor seperti ini? Dan rambutmu juga dipenuhi dengan tanah becek seperti ini?" tanya ibunya yang memutar-mutar tubuh bunga sembari melihat badannya yang dipenuhi dengan lumpur. "Biarkan Bunga membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Saya akan jelaskan semuanya," ucap Aldi menatap kedua orang tua bunga. Bunga hanya diam seperti orang linglung. Lalu ia berjalan menuju kamar mandi saat Aldi menyuruhnya membersihkan dirinya. Tatapan bunga kosong, pikirannya melayang setelah membayangkan kejadian yang menimpanya barusan. Saat berada di kamar mandi, ia merendam dirinya di dalam bathtub lalu menangis sejadi-jadinya dan memukuli badannya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Aldi tentang kejadian yang menimpa putri semata wayang mereka, kedua orang tuanya begitu shock. Seluruh tubuh mereka seperti kaku secara tiba-tiba. Tatapan mereka lurus memandang ke depan memikirkan nasib yang menimpa putri mereka. "Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Pak, Bu," pamit Aldi yang beranjak dari tempat duduknya. "Aldi, berjanjilah
Jangan tinggalkan Bunga dalam keadaan terpuruk saat ini. Pernikahan kalian tinggal menghitung hari. Ibu mohon tetaplah di sampingnya. Semua ini hanyalah kecelakaan, ucap Ibu yang berdiri dari tempat duduknya. Aldi hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu ia berlalu pergi keluar kembali ke rumahnya. Kemudian Ibu berlari menuju kamar Bunga untuk menanyakan kejadian sebenarnya. Bunga yang sudah selesai mandi terduduk di pinggiran tempat tidurnya dengan lutut yang ditekuk, dan melipatkan kedua tangannya di dekat lutut sembari menundukkan kepalanya. "Bunga, bagaimana keadaanmu, nak?" ucap Ibu yang berjalan menghampirinya dengan segala kesedihan dalam hatinya. "Buk, apa kata Aldi? Apa ia akan tetap menikahiku? Dia tidak membatalkan pernikahan ini kan?" tanya Bunga dengan segala ketakutan dalam hatinya. "Tenanglah Bunga, kamu tidak perlu takut, semuanya akan baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau sampai bertemu dengan segerombolan pria yang telah menodaimu?" tanya Ibu menatap Bunga dengan 1000 pertanyaan. Lalu Bunga menceritakan semua awal mula kejadian yang telah menimpanya. Sesekali ia terhenti berbicara dan menangis. Betapa hancurnya hati Ibu saat mendengar semua penjelasan Bunga. Lalu ia memeluk Bunga sembari menyapu-nyapu pundak Bunga dengan air mata yang berlinang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar kamu jadi orang pertama yang dapat pemberitahuan saat aku update. Terima kasih semuanya.